Ika from Tennessee. So on this occasion, I will explain about the material on Bhinneka Tunggal Ika in the Pancasila education book, which is on page 202 until 230. So, let's go! 1. Hakikat kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian kerjasama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Negara Indonesia terbentuk karena rakyat mau dan bersedia bekerja sama dan bersatu. Kesadaran ini didasarkan pada perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai individu yang menderita akibat dijajah bangsa Eropa. Penderitaan inilah yang kemudian menimbulkan kerjasama dan persatuan rakyat Indonesia di seluruh daerah dengan berbagai latar belakang budaya, ras, suku, dan agama untuk melawan dan mengusir penjajah dari tanah. Persatuan rakyat Indonesia ini didorong oleh keinginan mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain terlihat pada hal-hal berikut. 1. Kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. 2. Kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. 3. Kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. 4. Kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. 5. Kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. 6. Kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. 7. Kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. 8. Kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. 9. Kerjasama dapat menciptakan kerukunan. 10. Kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. 2. Hakikat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian gotong royong. Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti pikul atau angkat, dan kata royong yang berarti bersama-sama. Dengan demikian, gotong royong bermakna bekerja atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konsep gotong royong, pekerjaan dilakukan secara sukarela atau tanpa pamrih oleh seluruh warga sesuai dengan kemampuannya masing-masing. And here's guys, istilah gotong royong di berbagai daerah di Indonesia. As you guys can see, di sini terdapat 20 names of gotong royong in every part of Indonesia. Tuh, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya yang bisa kalian baca secara langsung. Faktor-faktor pendorong gotong royong antara lain sebagai berikut. 1. Agar dapat bertahan hidup, manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. 2. Dalam diri manusia, ada kesadaran untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. 3. Manusia memiliki kecenderungan berkelompok. 4. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Adapun faktor-faktor penghambat gotong royong antara lain sebagai berikut. 1. Rasa individualisme manusia yang kuat. 2. Adanya perbedaan pendapat. 3. Lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum. 4. Rasa percaya diri yang kurang. 3. Bentuk kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. A. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia. 1. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam musyawarah. Di dalam musyawarah, kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan. Bagi bangsa Indonesia, musyawarah sangat dijunjung tinggi. Halimangsa Indonesia, sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama tidak hanya harus diterapkan dalam kehidupan sosial politik.
kerjasama juga harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pengamalan sila ini adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Dari uraian tersebut tampak bahwa dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, kerjasama antar warga negara adalah hal penting. Tentu saja dalam kerjasama ini, kita harus dapat memperlihatkan nilai-nilai, seperti cinta pada tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kesiapan psikis dan fisik untuk bela negara. Kerjasama antar umat beragama. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya etnis, suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan itu juga dapat dilihat dari beraneka ragamnya agama. Kemajemukan ini dapat terjadi karena negara menjamin hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sementara itu, Pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. B. Bentuk-bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia. 1. Gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Bentuk gotong royong ini terjadi ribuan tahun lalu ketika masa berburu hewan liar. Sebelum berburu, masyarakat melakukan musyawarah, menyepakati rencana kerja, dan mempersiapkan alat. Kemudian, mereka pun berburu bersama dan membagi hasil buruannya sama rata. Tradisi dan kebiasaan ini masih berlanjut dan lestari hingga saat ini. Misalnya, Melambu pada masyarakat Tolaki, Sulawesi Tenggara, dan Monyelo pada masyarakat suku Pamona di Sulawesi Tengah. Melambu adalah kegiatan gotong royong berburu binatang liar. Sementara itu, Monyelo adalah kegiatan gotong royong untuk menangkap ikan di laut. 2. Gotong royong bercocok tanam. Ketika kehidupan masyarakat mulai berkembang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya mengandalkan kegiatan berburu, tetapi juga bercocok tanam. Gotong royong dalam bercocok tanam meringankan pekerjaan yang berat jika dilakukan sendiri. Contoh dari gotong royong bercocok tanam adalah bercocok tanam padi di Jawa Tengah, peladang berpindah suku Tolaki, dan Sintu Nosiolopale di Sulawesi Tengah. Bercocok tanam padi di Jawa Tengah dilakukan oleh para petani yang sawahnya berdekatan. Mereka mencangkul, membajak, dan melakukan berbagai pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan pertanian. Peladang berpindah masyarakat suku Tolaki adalah kegiatan membuka ladang secara berkelompok. Setelah ladang tidak subur lagi, mereka berpindah membuka ladang baru. Sintu Nosiolopale adalah kegiatan kerjasama dalam kekeluargaan di bidang pertanian. 3. Gotong royong membangun rumah. Dalam perkembangan peradaban manusia, rumah menjadi sebuah kebutuhan yang penting. Gotong royong pun menjadi cara yang tepat dalam pembangunan rumah. Misalnya, Batagak Kudo-Kudo, tradisi gotong royong membangun rumah di Sumatera Barat, Barifola,
tradisi gotong royong membangun rumah di Tidore, dan Sambatan, tradisi gotong royong membangun rumah di Jawa. Ada pula tradisi Maraka, Bola, tradisi gotong royong memindahkan rumah di Sulawesi Selatan. Adapun gotong royong juga dapat dilakukan di berbagai lingkungan, seperti lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang membentuk pengetahuan dan karakter siswa. Oleh karena itu, siswa dapat dilatih untuk melakukan gotong royong bersama. Misalnya, siswa dapat bekerja sama dan berkontribusi untuk mewujudkan misi dan visi sekolah, mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, dan terlatih menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat, gotong royong dapat dilakukan, misalnya untuk membersihkan lingkungan, bakti sosial, dan dalam kegiatan bazar. Adapun dalam hidup berbangsa dan bernegara, gotong royong yang dapat dilakukan antara lain adalah membayar pajak tepat waktu, aktif dan mendukung berbagai program pemerintah, serta dapat menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa. So, that's all guys. The material of Bhinneka Tunggal Ika from Point B, kerjasama dan gotong royong. Hope this information help you and see you guys. Bye!